Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, dan selamat siang teman-teman ya, dan dimanapun teman-teman berada ya. Oke, hari ini kita akan panen lagi di sawit tua ya teman-teman. Nah, ini di awal-awal video kita disuguhi dengan video yang seperti ini teman-teman. Ini kita melakukan pendodosan karena ini sawit kita ini tumbang dikena dihantam oleh Gantodderma. Dan yang kena Gantodderma ini bukan satu pohon ini saja, sudah teman-teman, banyak sekali pohon, beberapa pohon yang sudah terkena teman-teman ya. Nah, ini Gantodderma ini asalnya ya yang ada di kebun kita ini adalah dulu ada di pohon kayu ya teman-teman ya, pohon kayu. Nah, yang sebutan kita di sini adalah jamur tewa ya, atau kulat tewa yang kita sebutkan sebagai, kita orang Dayak menyebutkan seperti itu. Itu dulu jamur seperti ini ya, dulu menyerang di pohon tarap ya, atau sedis yang kita bilang tuh pohon di sini, ini pohon pekalung ya teman-teman kalau sebutan orang Dayak ya, pohon kayu lah dulu. Banyak sekali dulu waktu kita awal-awal pembuka lahan hutan ya, kondisinya hutan tebal, hutan tua teman-teman. Di sini ini banyak sekali jamur tersebut. Nah, sekarang karena mungkin sporanya masih ada ya, menyebarlah ke pohon sawit. Nah, pohon sawit ya begini, dia tumbang, patah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, biasalah kalau sebagai petani sawit itu mesti sabar kalau seperti itu. Mungkin nanti kalau kita gantikan atau peremajaan bibit, nanti kita akan nyoba ya, katanya ya bibit PPKS jenis PPKS 540 NG yang harga per bijinya 16.000 ya teman-teman. Itu katanya tahan terhadap Gantodderma ya teman-teman ya, dengan harga yang cukup mahal ya, $1 ya teman-teman ya, $1. Dolar sekarang naik teman-teman, bukan di 16.000 lagi, sekarang sudah dolar 17.000 lebih, hampir 20 ya, lebih daripada $1 ya. Nah, itu jenis bibit mahal, nanti akan kita coba ya. Nah, mungkin teman-teman bisa juga coba bibit yang tahan juga, katanya dari Gantodderma adalah jenis Perdan Select. Itu bibit yang $2 itu tahan juga teman-teman, katanya loh. Tapi teman ya, kita belum mempraktekkan sendiri dan saya tidak menyebutkan bahwa itu tahan, tapi berdasarkan penelitian katanya ya. Nanti saya dikatakan tidak percaya penelitian PPKS ya, katanya seperti itu, penelitian pembibitan resmi, nggak percaya. Nanti saya lebih percaya penelitian daripada omongan kamu. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak terlalu, karena saya belum mempraktekkan ya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi saya nggak akan jelaskannya seperti itu saja, tapi rekomendasi bibit yang itu seperti itu, tapi kita belum mempraktekannya di lapangan. Biasanya kalau semua jenis produk ya teman-teman, dia mengklaim pemiliknya bagus teman. Kalau tidak seperti itu, tidak laku teman-teman. Nah, mungkin orang-orang seperti itu yang ngomong penelitian, jadi termakan omongan, termakan isu, belum dia mempraktekkan sudah ngomong duluan. Mungkin dia juga marketing dari sebuah pembibitan, mungkin seperti itu bisa teman-teman ya. Seperti orang ngomong bibit abal-abal, treknya panjang, buahnya sedikit, tonase per tahunnya tidak sampai 30 ton. Nah, itu omongan orang yang jual bibit. Nah, seperti itu, biar produk dia laku, dia ngomong seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu percaya omongan orang, karena makanya sekarang kita kan banyak tertipu teman-teman ya, tertipu omongan-omongan pejabat ya teman-teman, karena omong-omong doang. Nah, seperti itu, karena kita terlalu percaya omongan orang, belum ada buktinya ya, seperti itu teman-teman. Karena hasil pencitraan kita percaya. Nah, banyak kan orang seperti itu, percaya omongan sebelum ada bukti. Makanya sering saya katakan kalau orang ngomong karena penelitian ini, penelitian itu, kalau saya lebih percaya praktek daripada penelitian. Lebih percaya praktek dulu baru teori. Nah, seperti itu. Kadang-kadang orang ngomong teori dulu tapi dia belum mempraktekkan ilmunya sendiri. Nah, contohnya seperti nanti kita ngaku kita kebal tapi belum pernah praktek kebal atau enggak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya daripada itu saya katakan tadi, kita lebih percaya yang praktek langsung. Mungkin kalau ada petani sawit yang menggunakan praktek langsung, boleh jadi saya percaya teman-teman. Kalau ngomong katanya penelitian ini, apalagi jenis sebuah produk atau brand ngomong seperti ini, seperti itu, saya tidak terlalu percaya teman-teman. Seperti orang ngomong bibit jenis ini, karena kita pernah termakan juga bibit jenis ini unggul kualitasnya. Ternyata pas ditanam petani sawitnya banyak yang nyesal nanam jenis bibit itu ya, seperti itu. Baru saja banyak yang terjadi sini, kita tidak mau menyebutkan brand jenis bibitnya ya.
karena merusak suatu produk orang lain tuh kita tidak merugikan orang lain ya teman-teman ya. Nah, kalau orang yang mengatakan jenis, saya tidak membela yang nanam sawit abal-abal, tapi saya membela orang yang baru memulai menanam sawit teman-teman. Karena mungkin kena kekurangan dana, orang nggak bisa dipaksakan untuk beli sawit unggul. Ya mulai dulu, semestinya sawit ini kita mulai dulu. Kalau ndak mulai dulu, kita nunggu, nanti keburu kita tua, nggak punya uang, jadinya mbak dada ngasilkan seperti itu. Jangan menunggu teman-teman. Tanam sawit abal-abal dulu 1 hektar 2 hektar untuk modal. Insya Allah hasilnya pasti ada. Kalau perawatan ada teman-teman bagus. Contohnya seperti saya sudah praktekkan, saya nanam sawit abal-abal kantongan ya teman-teman, bukan cabutan ya. Tapi hasilnya alhamdulillah kita bisa beli mobil, beli tanah, punya istri, bisa nafkahi keluarga. Itu yang contoh fakta ya. Bukan yang ngomong begini begitu buat trek panjang tapi biar sendiri belum ada bukti. Ngomong trek panjang lah apalah, tetapi saya lihat dia nanam sawit unggul bilangnya. Tapi saya lihat tonase yang dia bawa ke pabrik, panenan sama waktunya. Kok dapatnya sama saja dengan saya yang punya lahan 2 hektar, sama-sama 2 hektar kasih panenannya segitu. Bahkan saya lebih unggul kadang-kadang. Nah itu yang saya katakan tuh bukti ya. Bukti dulu sebelum ngomong. Nah di sini saya mengatakan saya harus praktek dulu. Makanya saya sebelum buat video saya tidak ngomong saja, saya langsung kerjakan. Teman-teman bisa lihat hasilnya seberapa. Makanya kita itu harus mesti banyak bersyukur teman-teman. Sedikit banyaknya kita dapat tuh mesti bersyukur. Dan yang kedua, jangan selalu merendahkan pendapatan orang lain. Belum tentu yang pendapatannya sedikit kemajuannya lambat, kita tidak tahu ya. Bisa saja yang pendapatannya sedikit lebih maju daripada kita nggak tahu, karena Tuhan yang memberi rezeki. Jangan mentang-mentang orang tanam sawit abal-abal terus kita kenyek, nanti treknya panjang, sulit perawatan lah, terus makan pupuk. Tapi kita kalah sama dia nanti. Nah seperti itu, janganlah kita saling mengolok. Mungkin ya dia nanam sawit abal-abal itu mungkin dia dulu nggak punya modal. Contohnya seperti saya dulu modal dengkul saja teman-teman, punya lahan saja, punya orang tua, lahan punya orang tua, kita tanam ya alhamdulillah hasilnya sampai sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nah, begitu saja teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang. Awal-awal ya tanamlah dulu, rawat dulu, nanti jika ada modal kalau memang mau tanam sawit unggul ya silahkan tanam sawit unggul, karena mungkin hasilnya memang saya akui untuk sawit unggul ini proses panenannya atau produksinya lebih cepat teman-teman. Misalnya sawit abal-abal tuh 4 tahun ke atas baru kita bisa manen buah bagus ya teman, atau kita jual buahnya ke pabrik. Jika kita tanam sawitnya yang unggul 2 tahun sudah bisa kita panen, kita antarkan ke pabrik. Karena sekarang pabrik ada yang menerima buah kecil ya teman-teman, atau buah-buah pasir atau buah replanting ya teman-teman, itu ada. Nah contohnya di pabrik saya teman-teman ya, untuk buah replanting atau buah kestrasi itu laku teman-teman, dengan beda harga dengan buah yang normal. Beda harganya itu sekitar 400 rupiah ya teman-teman ya, kena 400 rupiah ya bedanya dengan buah yang bagus ya, buah yang normal. Tetapi alhamdulillah misalkan harganya yang bagus 2.500, kita jual 2.000 buah biasa tapi laku teman-teman. Nah itu sudah bagus teman-teman ya, udah berarti kita sudah menghasilkan. Misalkan bawa 2 ton sudah lumayan teman-teman ya, 1 pick up. Nah buah kecil-kecil terus kita jual ke pabrik ya, daripada kita cacah-cacah buatkan berondol, kita rugi lagi di tangkosnya teman-teman ya, karena semua menggunakan pupuk. Nah seperti itu sudah dapat untungnya. Memang saya sarankan buat teman-teman, karena sekarang untuk beli bibit unggul tuh lebih mudah lewat aplikasi MySawit ya. Memang birokrasinya agak ruwet teman-teman, tetapi kalau ikuti aja birokrasinya atau caranya ya bisa kita dapatkan bibit unggul. Sekarang mudah untuk nyari bibit unggul kalau jenis PPKS saja. PPKS itu brand PPKS sudah terkenal teman-teman, sudah terbukti itu. Alhamdulillah semua yang saya tanam dari brand PPKS bagus teman-teman. Tapi untuk ini teman-teman ya, untuk sistem perawatan saya beda dengan yang katanya penelitian PPKS. Karena yang sistem penelitian PPKS itu mereka penggunaan pupuknya dia per 3 kali dalam 1 tahun. Kalau saya 1 kali setahun ya beda teman-teman dengan cara perawatannya. Kalau saya mengikuti sistem mereka yang per 3 kali setahun, waktunya saya nggak cukup teman-teman. Dan karyawan saya juga nggak ada yang untuk mengerjakannya. Ongkosnya, biaya operasinya cukup gede teman-teman. Nah, saya habis juga.
Nah, kayak dari itu kita cara kita sendiri ya. Ya, ada yang mengatakan itu pakailah dengan caramu sendiri. Ya, itu saya pakai cara saya sendiri. Saya ada mengikuti cara orang. Karena cara saya sendiri sudah saya praktekkan berdasarkan pengalaman ya, teman-teman ya. Kalau yang mau mengikuti cara saya ya silahkan, kalau yang enggak ya silahkan ya. Nah, ini untuk harga segini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, harga ada 4 harga ya, teman-teman ya. 4 harga. Kalau untuk harga Dura dan Tenera nggak ada, teman-teman ya. Nah, ini